Ada yang bertanya lagi, Pak? Cukup? Coba ya, kita masuk dalam kesimpulan. Silakan tampilin kesimpulannya. Nah, yang pertama ini normatif. Kita memberikan apresiasi ya. Jadi Komisi 2 DPR RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Republik Indonesia kebalik ini, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tahun anggaran 2022 sebesar 7.345.469.448 rupiah. Gimana cara ngitungnya ada 68 rupiah ini ya? Itu bentuk rupiahnya gimana nih? Atau sebesar 93,57%. Namun demikian Komisi DPR RI meminta kepada Kementerian ATR BPN RI untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam percepatan penyelesaian kasus pertanahan yang berpihak pada rakyat. Setuju ya? Ini kan normatif. Nah ini saya membantu sangat Pak Gaus nih nomor 2 nih. Saya berpikir keras tadi buat kesimpulan ini. Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian ATR BPN RI untuk membentuk tim kerja bersama dengan Komisi DPR RI untuk menyelesaikan seluruh sengketa pertanahan, pemberantasan mafia pertanahan tambah pemberantasannya. Hah? Oh. Oh, ya. Dan persoalan HGU, HGB, dan APL yang tidak sesuai peruntukan merugikan rakyat, merugikan masyarakat yang berada di sekitar lahan dengan melakukan pengukuran ulang. Seluruhnya hilangin. Ketua. Ya, seluruhnya hilangin aja Ketua. Dikit Ketua, saran aja Ketua. Kita itu kan masih ada panja Ketua. Ya. Jadi tim kerja dari ATR BPN mungkin bisa bekerja sama dengan panja yang ada yang sudah kita bentuk. Ketua. Iya. Gimana itunya? Bayangan saya seperti yang saya gambarkan tadi. Ini kan kita ada lag ya selama ini. Semua laporan datang ke Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin yang tadi disampaikan ke Pak Gaus itu mungkin udah beberapa bulan yang lalu Pak. Bapak baru nyampaikan sekarang kan? Gitu. Nah, terus juga nanti kita nggak tahu setelah ini apa. Setelah Pak Gaus menyampaikan kasus, besok Pak Wamen turun, siapa atau media apa yang bisa memberikan informasi ke Pak Gaus bahwa masalah itu lagi on proses gitu misalnya. Nah, ini yang menurut saya tim kerja itu. Ya, jadi kita sekarang nggak punya tidak dengan ada timnya kerja ini kita tidak punya barrier. Ya, selama ini kita agak sungkan tuh. Datang masuk terus kirim terus. Saya buat surat Pak. Ya, ada masuk laporan saya rekomendasi masuk ke sana. Tapi nggak ada alat kontrolnya. Ini masalah yang kita kirim dari masyarakat selesai apa enggak? Nah, maksud saya tim kerja ini gunanya itu. Ya, jadi kita nggak punya lagi apa namanya ya segan-segan, malu-malu, segala macam ngasih Pak Menteri. Dan Pak Menteri nggak pusing-pusing, tiap hari dikirimin WA terus sama siapa sambil kenal ini dan segala macam kan gitu. Karena sudah ada tim ini. Nah makanya, bahwa nanti dia koordinasi sama Panja itu harus. Gitu. Jadi Panja jalan terus, karena Panja kan internal kita. Gitu loh. Tapi kalau tim kerja ini tim kerja bersama. Dulu kita udah punya sebetulnya tim kerja bersama soal penyelesaian sengketa tanah saja. Gitu. Tapi kan ternyata dari semua yang Bapak Ibu sampaikan kan bukan soal sengketa tanah aja, macam-macam masalah pertanahan ini. Nah, itu kira-kira Pak Rizwan. Jadi Panja jalan terus, ya kan? Tim ini sebagai mediator untuk bisa menyambungkan penyampaian masalah dan mengetahui sejauh mana masalah itu diselesaikan, kira-kira gitu. Gimana Pak Junimat? Iya, setuju Ketua. Tapi begini Ketua, ini nomor 2. Ini kan kalau kita bicara pemberantasan, ini sudah kerjaan APH ini Pak.
ya APH. Jadi saran saya kalau bisa lebih bagus untuk menyelesaikan sengketa pertanahan sepanjang itu bisa selesai secara internal. Kan begitu Pak. Ya, mafia pertanahan. Jadi tidak perlu pemberantasannya. Ya, pemberantasannya di drop. Ya, serta persoalan HGU, HGB dan HPL yang tidak sesuai peruntukan. Untuk menyelesaikan sengketa Ya kan? pertanahan, Sengketa pertanahan, masalah mafia pertanahan, masalah mafia pertanahan gitu. Ya, langsung aja mafia pertanahan aja, nggak usah masalah Pak. Oke. Mafia pertanahan dan persoalan HGU, serta persoalan HGU, HGB dan HPL yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, titik itu aja Pak. Karena kalau kita bicara pengukuran Pak, itu sudah bicara anggaran. Ya, ya. Gitu loh, apa mampu. Nah itu Pak. Ya kan jadi titik itu aja saran saya Pak. Makasih Ketua. Izin Pak Ketua, ada koreksi juga tambah nomor 2 juga. Kalau persoalan HGU HGL, persoalan tidak hanya persoalan tidak sesuai dengan peruntukannya, tetapi persoalan HGU HGL yang tidak digunakan secara optimal, dikasih 8.000 dipakai 5.000, sisa 3.000 ditelantarkan. Atau ada HGU dikasih 3.000 dipakai 5.000 digarap tanah orang lain, tanah pemerintah. Itu juga persoalan. Jadi persoalannya bukan persoalan tidak sesuai dengan peruntukan, tapi masalah ukuran juga selalu disalahgunakan dan itu banyak terjadi. Ya, itu kan Ya. tidak Mohon kita peruntukannya itu sesuaikan. kan luas, termasuk yang Bapak bilang tadi. Tidak, yang namanya misalnya kalau dia dikeluarkan HGU-nya sebesar 10.000, Yap. terus yang dipergunakan 2.000, itu kan tidak sesuai dengan peruntukannya. Atau misalnya dikeluarkan 10.000, dia nggak garap, dia masukin ke bank, dapat duit, kabur, itu juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi menurut saya tidak sesuai peruntukannya, tidak sama. Ya baik Pak Ketua, kalau memang itu terjemahan bisa diterima. Terus Ya. mohon tambahan dari kami satu, yakni sekaligus menyelesaikan persoalan pertanahan yang diberikan hak kuasa pengelolaannya kepada pihak transmigrasi. Bagaimana redaksinya itu mohon berkenan dibuat agar betul-betul hal ini mendapat perhatian dari Kementerian ATR. Transmigrasi, Ya. saya coba ya. Coba satu saya kira kita harus tahu dulu kira-kira persoalan di transmigrasi itu apa. Yang kedua, nomenklatur transmigrasi itu kan ada di Kementerian PDT ya, ada kan? Tuh. Ya, itulah setidak-tidaknya mohon dimasukkan karena ini jadi persoalan. Persoalannya adalah ketika tanah itu atau lahan itu tidak jelas status hukumnya, kadang-kadang pihak lain menjadi korban, kepala desa atau siapa. Padahal itu sudah tidak dikelola 30 tahun, 40 tahun. Nah ini yang menjadi perhatian sesungguhnya dari pihak kehutanan, dari pihak pertanahan. Kenapa ada tanah dibiarkan di Indonesia ini yang tidak digunakan, yang disebut dengan atas nama transmigrasi, dan itu tidak sedikit, hampir di seluruh wilayah yang menjadi daerah tujuan transmigrasi zaman itu. Sumatera itu Jambi, Riau, Kalimantan, misalnya Kalimantan Selatan, itu semua menjadi tanah kawasan yang menjadi daerah tujuan transmigrasi zaman itu. Mungkin Pak Wamen masih kecil barangkali. Ya. Terima kasih Pak. Kata sengketa pertahanan itu meliputi semua termasuk transmigrasi sih ya. Kalau Bapak setuju dengan itu interpretasinya, itu bisa jadi nanti kawasan hutan, bisa masuk transmigrasi, bisa masuk BUMN, bisa tanah milik TNI. Gitu. Jadi sengketa pertahanan itu meliputi apa yang Bapak maksud tadi, izin kalau bisa. Ya. Ya. Semoga aja ada penyelesaian soal persoalan transmigrasi ini. Ya, kalau mau dimasukkan atau kita mau menerjemah seperti itu ya, kita bisa-bisa aja ya. Ya. Pimpinan, instruksi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya dulu. Pak Heru sama Pak Cornelis. Menyambung Pak Samsu Rizal, yang nomor 2, yang spesifik sering kita jumpai itu kan kalimat terakhir itu, yang tidak sesuai, bukan hanya peruntukannya, tapi tidak sesuai luasan dan peruntukannya. Ya bolehlah. Sebab kalau peruntukan itu spesifik Pak.
luasan itu spesifik juga. Dan itu sering muncul dalam kasus. Iya. Iya. Karena gini, ini soal HGU nanti ada lagi loh soal apa namanya? Plasma. Itu. Ya, sekarang banyak sekali HGU yang mau diperpanjang tapi dia tidak mau ngurusin plasmanya. Jadi sebetulnya kita ini lagi mencari kata yang mewakili semua. Gitu. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Samsur Rizal, itu kan sengketa pertanahan yang berkaitan di tanah transmigrasi. Tapi kalau sengketa pertanahan itu bisa berkaitan dengan di mana-mana, dengan Kementerian Transmigrasi, dengan kehutanan, dengan kemana-mana. Jadi menurut saya sengketa pertanahan itu bisa mewakili seperti kasus yang disampaikan oleh Pak Samsur Rizal. Nah, kalau soal luasan, ya menurut saya peruntukan itu sudah juga mewakili soal luasan menurut saya. Izin pimpinan, kalau peruntukan itu fungsi, kalau luasan itu volume. Terima kasih. Ya udahlah, oke lah. Pimpinan. Nanti berdebat soal definisi kita. Silakan Pak Cornelis. Masalah yang di transmigrasi, Pak, kami pernah ngurus, kami pernah nangani. 10 tahun saya jadi gubernur nggak selesai. Persoalannya, SK yang dikeluarkan oleh gubernur pada zaman itu loh Pak, itu izin lokasi. Tapi Departemen Transmigrasi itu sudah menganggap itu hak milik. Baru pencadangan lahan. Tapi tidak diurus sampai zaman reformasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan selesai. Tetapi tanah itu masuk dalam kawasan hutan produksi. Sehingga ATR BPN tidak punya keberanian untuk membuat sertifikat. Selanjutnya, yang aman, mereka minta pembiayaan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan sertifikat. Dengan alasan bahwa daerah transmigrasi itu, perkampungan itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Mana mungkin dosa orang di pusat diserahkan ke provinsi, orang mau. Saya nggak mau, saya bilang. Sampai hari ini tidak clear. Itu yang terjadi. Mengenai HGU ini sebenarnya kesimpulannya tidak sulit. Yang melanggar peraturan perundang-undangan itu perlu ditinjau ulang. Nah, itu yang tepat. Kenapa saya katakan tepat? Dia diberikan izin lokasi oleh bupati, itu bruto, bukan net. Oleh ATR BPN langsung disertifikatkan yang bruto. Dia tidak mengadakan pembebasan untuk perkampungan, masjid, surau, gereja, rumah ibadah lainnya, tempat-tempat keramat, perkuburan, dan lain-lain, perkampungan. Dan langsung dibuatkan sertifikat HGU. Nah, ini yang perlu kita luruskan bersama dengan ATR BPN. Bukan bersama aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ya kita tewas semua. Jadi kalau memang ada regulasi dari ATR BPN ini bisa diinklap, cepat-cepat dibikin. Jangan menurut keputusan pengadilan. Mati kita semua. Terima kasih. Oke. Saya kira, jadi Bapak setuju kan maksudnya ini kan? Bapak setuju kan? Cuman Bapak kasih ilustrasi aja lagi, tambahan kan? Ya. Oke, iya. Ya. Setuju? Oke. Oke. 3. Dalam proses pengadaan lahan dan penanganan konflik pertanahan di ibu kota negara, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menteri ATR Kepala BN untuk menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan memastikan a. Pengadaan tanah hak individu atau komunal tidak boleh dikuasai negara secara sepihak dan memberikan ganti rugi yang layak. B. Tidak terjadi penggusuran terhadap wilayah adat, kawasan hutan adat, dan kawasan hutan lindung.
C. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak komunal atau masyarakat adat dan nilai budaya mencerminkan kearifan lokal. Ini siapa ini yang bicara ini? Pak Kamto. Iya. Saudara Menteri, ini yang B, pimpinan, itu tidak terjadi penggusuran. Ini wilayah di IKN itu adalah masih wilayah kawasan hutan. Ini hutan adat, ini memang hutan lindung, ini bukan wewenang ATR BPN. Ini adalah KLHK. Iya. Sehingga kemarin begini, pimpinan, ketika KLHK akan menyerahkan pembebasan tanah, pembebasan hutan itu kepada OIKN, kami minta dimasukkan tim bersama-sama dengan OIKN untuk memverifikasi apakah wilayah itu ada yang ditempati masyarakat yang sudah bertahun-tahun, ini harus kita selesaikan. Tapi kami sifatnya membantu kepada OIKN. Namun wewenangnya itu nanti adalah dari KLHK. ya, nah kalau begitu sebetulnya ini dukungan politik Komisi 2 kepada Kementerian ATR sebetulnya. Gitu, ya kan, supaya intinya gini, ini kan pesan pada pemerintah sebetulnya supaya masyarakat tidak dirugikan dan segala macam seperti itu. Nah, kalau dalam kaitan ATR BPN sebagai mitra kerja Komisi 2, karena memang pengambilan keputusan terakhirnya bukan kewenangan ATR BPN, ya kita memberikan dukungan kepada Menteri ATR untuk tidak terjadi seperti ini, kira-kira begitu ya. Nah, dalam rangka itu kira-kira ini redaksinya tepat nggak? Ya, tidak terjadi pergusuran kan itu menjadi ini aja sama, ya Pak Sekjen. Izin Pak Menteri, pimpinan, terkait 3B, ini ya sebenarnya tadi ini ranah ini agak terlalu jauh Pak, karena ini sudah masuk kewenangan Kementerian Kehutanan. Apalagi bicara mengenai masalah juga yang C, masalah masyarakat hukum adat, itu kan sepanjang harus ada pengakuan dan itu ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi B dan C ini kelihatannya kita paling tadi kalau hanya memberikan dukungan yang secara politis dan sebagainya. Tapi kalau penyelesaiannya itu tidak bisa di kita Pak, karena kita selama tidak dilepaskan dan selama masyarakat hukum adat tidak ditetapkan oleh yang memiliki instansi kewenangan tersebut adalah kita nggak bisa menetapkan hal tersebut. Demikian Pak. Mbak Kata mendukung. Izin Ketua, ini biar tidak debat, itu kan A, pengadaan tanah hak individu atau komunal tidak boleh dikuasai negara secara sepihak dan memberikan ganti rugi yang layak. Bagaimana kalau poin 2 ini dipindahin ke atas, pengadaan tanah hak individu atau komunal tidak boleh ya, atau komunal dan ya kan terhadap tanah wilayah adat. Nah, kita pindahin ke atas Pak. Ya kan, tidak boleh kuasa negara secara sepihak. Titik Pak, jadi nggak usah ganti rugi. Enggak. Iya Bu, betul. Betul, artinya kalau itu dikuasai negara harus ganti rugi, kan begitu Pak. Iya kan? Enggak, poin A ini nggak ada masalah sebenarnya. Iya, Ini tinggal dinaikin Pak. Yang poin B itu ya terhadap tanah wilayah adat, naik ke atas saja. Selebihnya drop. Kawasan hutan adat kan itu bukan menjadi ranah dari Kementerian ATR. Itu KLHK itu. Iya, tapi gini Pak Judimat, ini muncul kan karena tadi banyak yang menyampaikan juga, terutama bapak-bapak yang dari Kalimantan Timur itu menyampaikan aspirasi supaya pembangunan IKN ini tidak mengganggu soal wilayah adat, soal hutan adat, hutan lindung dan segala macam, yang juga kita akomodir. Cuma persoalannya ini bukan kewenangan dari Kementerian ATR BPN, itu persoalan. Jadi A itu
tiga-tiganya oke, kita semua oke. Cuman Kementerian ATR BPN kasih tahu, yang A itu kewenangan Kementerian ATR BPN, yang B sama C itu bukan kewenangan kami, walaupun punya visi yang sama. Makanya tadi Menteri ingin memasukkan atau dilibatkan dalam tim itu kan kira-kira begitu. Ya. Silakan. Mungkin poin B dan C itu bisa disebutkan misalkan merekomendasikan kepada Kementerian ATR BPN untuk bekerja sama dengan KLHK untuk tidak bla 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 gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa memberikan rekomendasi kepada kami untuk koordinasi dengan KLHK agar tidak terjadi penggusuran, tidak terjadi. Ya. Jadi lebih rekomendasi. Atau KLHK dengan kementerian terkait something. Iya, jadi gini menurut saya. Jadi kita nggak usah pisahin A, B, C. Ya, jadi misalnya menjamin prinsip keadilan kepastian hukum dengan memastikan pengadaan langsung aja. Memastikan pengadaan. Nah, terhadap wilayah adat, kawasan hutan adat dan kawasan lindung, ya, dan perlindungan terhadap hak komunitas atau masyarakat dan lain-lain itu, Komisi 2 memberikan dukungan penuh kepada Kementerian ATR untuk memperjuangkan, ya kan, untuk mengkoordinasikan dengan pihak terkait lainnya, kira-kira gitu. Ya, memastikannya itu nggak usah pakai A, nyambungnya dulu. Nah, pengadaan, memastikan pengadaan, nah titik. Nah, terhadap, jadi, nah itu hilangin, langsung aja, no, langsung nggak usah pakai poin, langsung aja tuh. Yang tadi terhadap itu, poin tadi. Nggak, tadi mana poin B-nya tadi? Coba, balik lagi, BC tadi sama BC tadi. Nah itu, tuh. Nah itu, yang B-nya itu langsung terhadapnya itu. Nah, terhadap tidak terjadi penggusurannya dihilangin. Nah, terhadap wilayah adat, kawasan hutan adat dan kawasan hutan lindung, ya, Komisi 2 merekomendasikan agar Kementerian ATR BPN berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, garis miring lembaga terkait, untuk memastikan tidak terjadinya tadi penggusuran itu. Tidak jadi. Dan nah itu perlindungan terhadap hak, langsung aja. Enggak hilang Pak, tadi tahap itu. Loh, tadi jangan yang kepotong itu yang atasnya tadi itu, pengadaan. Pengadaannya kepotong tuh. Iya, tenang Pak, tenang Pak. Memastikan pengadaan tanah tadi kok dihilangin itu. Cuma memastikan pengadaan aja. Yang poin A tadi di situ tuh dipindahin. Memastikan pengadaan tanah hak individu atau komunal tidak boleh dikuasai oleh negara secara pihak dan memberikan ganti rugi yang layak. Izin Pak, ini kayaknya frasanya harus sudah dipisah Pak. Ya, tunggu, makanya ini kita lagi mau atur dulu nih. Untuk menjamin prinsip keadilan hukum dan masing mengatakan.
Dalam proses pengadaan lahan dan penanganan konflik Komisi 2 meminta kepada untuk menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan memastikan pengadaan tanah hak individual atau komunal tidak boleh dikuasai negara secara dan memberikan kredit yang layak, titik. Terhadap Terhadap tuh menjadi 4. wilayah adat, kawasan hutan adat, kawasan hutan lindung, dan hak-hak komunal atau masyarakat adat dan nilai budaya. Mungkin pindahin Gini, dulu Pak, ya? dipindahkan dulu jadi nomor 4 Pak, terhadap itu. Nah. Maksudnya beda, Frasanya beda, yang satu proses ganti rugi, yang satu dukungan, kan poin beda. poin beda. Ya, oke, tulis nomor 4. Terhadap itu langsung Nah ini kalau gitu kita gabung aja nih. Terhadap wilayah adat, kawasan hutan adat, kawasan hutan lindung, dan perlindungan terhadap hak-hak komunal atau masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal, Komisi 2 DPR RI merekomendasikan agar Kementerian Agama berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, titik. Ya. Terhadap wilayah adat, kawasan hutan adat, kawasan terlindung dan perlindungan terhadap hak komunal atau masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan Komisi 2 terkait. Udah titik. Cukup? Ini Pak ya? Setuju ya? Setuju? 3 dan 4 ada? Oke, tanpa. Yang nomor 3 tadi, secara terpihak tanpa memberikan ganti rugi yang lain. Dannya hilang. Ya. Oke. 3, 4 oke ya? Setuju? Oke. 5. Komisi 2 DPR menyetujui pembentukan tim seleksi untuk pengisian jabatan Dewan Pengawas dari unsur profesional dan meminta kepada Menteri ATR BPN untuk melaporkan perkembangan kinerja Badan Bank Tanah kepada Komisi 2 DPR secara berkala melalui rapat kerja Komisi 2 DPR RI. Ini sih oke gini. Oke ya, setuju ya? Setuju. Oke. Nah yang keenam, nah ini saya begini. Jadi sebetulnya isu ini udah lama juga ya. Bagaimana seluruh masalah pertanahan itu terutama soal sengketa tanah diselesaikan di peradilan khusus pertanahan. Ya. Nah ini juga berkaitan di luar kewenangan kita sebenarnya. Ya. Banyak nih, ini besok minggu depan ada yang buat seminar tentang ini. Tapi saya bilang kalau nggak diajak, nggak dilibatkan Mahkamah Agungnya, ya ini cuma dari seminar ke seminar aja. Ya. Interupsi Ketua. Silakan. Kalau menurut saya, kita tidak mungkin membuat pengadilan pertanahan. Tidak mungkin. Tapi yang paling mungkin, kita minta kepada Mahkamah Agung ada kamar yang menangani masalah pertanahan. Kan ada kamar perdata, pidana, ya, peradilan tata usaha negara. Nah ini kalau bisa minta kamar. Ya. Pengadilan pertanahan, hakim pertanahan, kamar pertanahan. Jadi memang orang-orang yang masuk di situ mengerti dan paham tentang tanah ini. Karena tanah ini ada 5 aspek penilaian. Pertama aspek politik. Kedua masalah politik, masalah pemerintahannya, masalah sosialnya, masalah ekonominya, masalah hukumnya. Jadi tidak semata-mata hanya dilihat dari legal formalnya saja. Iya.
Karena tanpa tanah negara ini nggak ada. Ada tanah, ada penduduk, ada pemerintahan, ada pengakuan, baru ada negara. Nah, oleh karena itu dalam mengelola tanah ini, agraria ini, pertanahan ini, ya tolong ekstra kita hati-hati. Terima kasih. Iya, Ketua. Silakan, Pak Ya, Juman. menyangkut ini pengadilan. Ini kan bukan ranah kita pengadilan ini ya. Saran saya Komisi 2 DPR RI ya, meminta kepada Kementerian ATR BPN ya kan, berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Indonesia ya, untuk melakukan kajian membentuk ya, bukan ad hoc Pak, kamar pertanahan di Mahkamah Agung. Kan sadar kamar perdata, kamar pidana, kamar militer, kamar perburuhan, kamar perpajakan, masuk kamar pertanahan Pak. Nah itu. Jadi kita nggak mencampuri pengadilannya, tinggal membentuk kamar koordinasi antara kementerian dengan Mahkamah Agung. Masuk Tentu akal. dengan kajian. Gitu Pak. Ya. Silakan Pak Heru. Saya pikir masuk akal tadi, logis. Yang mana, Pak? Yang disampaikan Pak Budiman Oh ya. dan Pak Gubernur. Enggak, itu tinggal ditambah. Jadi gini, sebenarnya kita tidak dalam pretensi untuk ikut masuk dalam kewenangan institusi yang lain. Nah, kita di sini mau menjelaskan standing position kita masing-masing aja. Nah, kira-kira Kementerian ATR BPN itu setuju atau tidak dengan adanya peradilan khusus pertanahan. Kalau setuju, nah isi rekomendasinya tadi itu, kita Komisi 2, kita setuju kan? Nah kalau kita setuju, kita minta supaya Kementerian ATR melakukan kajian saja. Kajian dimungkinkan, kajian terhadap dibentuknya peradilan khusus pertanahan, titik. Nah nanti hasil kajiannya harus koordinasi sama Mahkamah Agung, pasti dengan Presiden sebagai kepala negara. Habis itu Mahkamah Agung nggak terima segala macam, itu bukan urusan kita, gitu. Nah yang penting standing position kita masing-masing. Ini kecenderungan teman-teman Komisi 2 mendorong penting atau perlunya untuk dibentuk peradilan khusus pertanahan. Meminta berpasangan. Pembentukan kamar pertanahan. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Kalau kajian memang kami sedang melakukan kajian, tapi apakah akan masuk pembentukan kamar pertanahan di Mahkamah Agung belum. Kemudian apakah nanti ada pengadilan ad hoc itu belum. Sehingga kalau Komisi 2 DPR meminta kepada Kementerian ATR BPN berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk melakukan kajian, mungkin masih belum. Jadi kami melakukan kajian Internal. dulu terkait pengadilan pertanahan. Ya, Ya. itu maksud saya begitu. Ya. Jadi Kita kita masuk nggak usah di masukin Mahkamah posisi kita Agungnya. dulu aja, ya. Gitu. Jadi Komisi DPR meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan kajian terhadap pembentukan Ya. peradilan pertanahan. Ya, Udah itu titik. sudah Mau itu. bentuknya nanti, Ya. mau ada kamar atau apa itu tergantung kajian yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Kira-kira gitu. Meminta. Kita tahu akan ada kamar Pak. Iya kan? Iya. Kamar kecil, kamar besar. Berarti belum pesan kamar kita. Melakukan kajian untuk pembentukan pengadilan pertanahan. Udah. Gitu. Setuju. Nah, setuju ya? Setuju. Setuju ya? Oke. Oke. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya 6 kesimpulan. Mudah-mudahan ke-6 kesimpulan ini semuanya untuk bisa membuat kinerja Kementerian ATR BPN semakin baik dan kemudian bisa menyelesaikan seluruh masalah pertahanan sehingga besok-besok kita nggak bawa kasus per kasus lagi di rapat kerja, kira-kira begitu. Nah nanti soal peruntukan tim kerjanya mungkin setelah ini, Pak ya. Kita sih berharap ketua tim kerja ini dari kementerian
dipimpin oleh selevel, setinggi mungkin levelnya. Ya. Nah, kita juga nanti bentuk tim kerja juga seperti itu. Sehingga memang kita betul-betul diisi oleh orang yang punya kewenangan penuh, kira-kira begitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, makasih. Sebelum saya tutup, kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri ATR BPN beserta seluruh jajaran, ada Pak Wamen, Pak Sekjen, para deputi yang baru, Dirjen atau deputi ya? Dirjen ya? Dirjen. Dirjen sengketa tadi kan udah. PLT. Oh masih PLT, masih. Selamat buat yang, jadi tadi ada 2 dirjen baru. 1 irjen, oh selamat. Pak Irjen ya. Selamat buat Pak Irjen dan 2 dirjen, 1 Pak siapa? Itu dirjen definitif. Ganti Pak, oh Pak Budi. 1 lagi dirjen PLT dirjen. Jadi tadi yang dilantik irjen 1, dirjen definitif 1, PLT dirjen 1. Selamat buat 3-nya. Selamat buat Bapak Ibu semua, selamat bekerja. Terima kasih juga buat seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Ini baru pertama ini kita rapat kerja 3 kali raker baru ada kesimpulan. Gitu, ya. Mudah-mudahan ini kerja yang sangat serius dan menghasilkan semua penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi tadi. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.